Jadi itu cakra dasar kita. Kalau menurut Joe Dispenza, cakra 3 bawah ini adalah ego yang menyimpan emosi duniawi kita. Gitu. Ini kan sebagai penghubung. Kalau 3 ini kan lebih ke untuk bagian atas, pengetahuan segala. 3 ini yang harus dilepas, Mas. Jadi cakra dasar kita harus di squeeze gitu. Hup. Nanti ke cakra sakral, hup. Sama ini, hup. Terus kayak ditarik gitu, karena ada kayak di pipa gitu. Tarik keluar gitu, Mas. Dilepaskan di sini. Ada ya kayak gitu Ini enak banget habis melakukan ini. Tapi ada resikonya, Mas. Makanya saya nggak ulangi. Karena apa? Semua emosi yang lalu yang kita pikir kita sudah lepas, ternyata dialami lagi, Mas. Tahu nggak? Kalau misalnya kita ada dendam, ada marah, yang tadinya kita pikir udah nggak apa-apa, ternyata pengalaman yang sama, Mas, ulangi. Jadi semacam pembersihan gitu, healing. Kalau healing itu kan tidak melulu bahwa kita melakukan terus lupa. Enggak loh, justru kita bisa mengalami emosi yang sama, yang tersimpan, supaya kita dapat melepaskannya. Ya, terus kita juga mungkin mudah banget ngelakuin itu kalau orang lain mungkin butuh effort gitu. Tapi kita mudah-mudah aja gitu ya. Itu parameter bahwa kita kemudian udah ketemu jalur yang benar, dan biasanya lebih enak aja ngejalaninnya ya, Ci, ya. Nggak merasa capek, gampang capek, nggak merasa ngeluh meskipun bener-bener kayak aku ini kan, aduh, harus muter gitu ya. Harus muter, tapi aku enjoy aja gitu ya. Karena suka pengembangan diri, suka belajar gitu. Saya membuat lagu doa, enjoy itu, Mas. Enak. Meracik juga enak gitu. Meskipun sekarang agak crowded juga gitu ya. Karena pesenannya banyak banget gitu ya. Gila ya penontonnya Ngaji Roso ya, gila bener. Padahal ini bukan pekerjaan utamaku loh. Oh iya. Pekerjaan utamanya apa, Ci? Adalah nanti di belakang. Ya. Aduh, apakah meditasi benar-benar berefek pada kesehatan menurut Ci Ian? Ya, efek banget. Gini, Mas. Dulu saya menjadi pengoleksi kista. Semua bagian tubuhku banyak kista. Ada yang tumor malah. Ya. Lalu dokter bilang kamu harus menenangkan diri. Saya ceknya di Pineng waktu itu. Ini sudah bukan masalah kesehatan yang benar-benar dari pola makan gitu. Tapi ini dari pola pikir kamu juga. Maka dari situ saya belajar mindfulness itu seperti apa. Begitu saya belajar, banyak memahami dan melakukannya, satu persatu hilang, gitu, Mas. Satu persatu kista aku hilang, ada yang tumor yang di sini juga hilang, gitu. Aku merasa wow, manfaat buat kesehatan tuh, terutama tuh bagian tubuh. Kita merasakan kasih tubuh kita tuh rileks. Kadang kita nggak sadar, banyak pikir saraf kita tegang semua setiap hari. Iya, itu sih. Dan yang terakhir, ini aku cerita ya, Mas ya. Di awal tahun inilah ya. Tiba-tiba pas aku check up rutin, ada kista yang dalamnya ada isi sih. Sebesar 7 cm. Gitu. Dokter bilang ini harus dioperasi, di rahim ya, di rahim. Dokter bilang ini harus dioperasi karena sudah di atas 5 cm. Kalau di atas 5 cm ini bukan hormonal. Jadi itu sebaiknya diambil sebelum dia sampai di atas 10 cm. Kalau di atas 10 cm udah harus operasi besar segala gitu. Saya bilang beri waktu saya selama 1 bulan. Saya ke 3 dokter, 3-tiganya suka operasi. Beri saya waktu 1 bulan. Karena saya yakin saya dapat kista ini dari energi, Mas. Saat itu ada rasa kesal sama seseorang, mungkin fitnaan atau apa gitu ya, yang ternyata tidak semudah itu saya terima. Maka saya dapat energi. Saya belajar dari kata Joe Dispenza mengatakan bahwa kalau kamu ingat kalau kamu sakit ini karena energi, kamu juga bisa sehat karena energi. Kamu dapat melepaskannya dengan energi. Gitu. Kalau kamu sakit karena pikiran, maka kamu dapat melepaskannya dengan pikiran. Nah, saya langsung tuh meditasi metodenya Joe Dispenza. Gimana? Coba. Yang energi yang diberkati setiap cakranya diberkati itu. Iya betul. Rasakan semua bagian tubuh dulu gitu. Ya, tahu nggak 3 minggu kemudian hilang, Mas. Dokternya nanya,
kamu nggak operasi kan? Enggak. Aku kaget loh. Aku sendiri kaget. Padahal kan jadwal kontrol. Lalu saya ke dokter satunya lagi. Saya kembali lagi ke 3 dokter itu hilang. Dan saya masih cek ya. Puji Tuhan sampai saat ini nggak ada, hilang. Itu tuh ceritanya awalnya ikut kelas atau baca buku aja, jurnal atau seperti apa sih? Semuanya Mas. Saya banyak ikut kelas. Kelas yang paling mahal diikuti kelas apa? Boleh sebut? Boleh dong. Boleh sebut? Nggak apa-apa. Kelas genetik metrik kali ya. Itu. Apa tuh? Soal apa tuh? Human design. Human design. Berapa bayarnya? Hampir 100. Hampir 100. Iya. Tahun berapa? Tahun 2020-an juga sih. 2020. Iya. Kalau belajar energi ya masih sekitar 30-an lah ya. Ada yang segitu harganya. Apa pentingnya investasi terhadap diri sendiri di mata Ci Ian gitu? Karena banyak orang tidak begitu menyadari pentingnya investasi terhadap diri sendiri gitu. Investasi bagi saya yang paling besar bermanfaat itu justru investasi pada dalam diri kita. Itu yang menjadi poin saya sih Mas. Ya, jadi aku tidak ragu untuk belajar. Gitu. Tapi saya nggak sembarangan belajar juga ya. Saya lihat dulu metodenya apakah cocok apa enggak gini. Saya nggak pernah fanatik pada satu guru atau satu metode. Saya tidak pernah fanatik pada satu guru atau satu metode. Saya belajar kiri kanan karena bagi saya setiap individu itu unik ya Mas ya. Jadi cara setiap individu untuk mencapai pencerahan itu tuh berbeda. Gitu. Jadi dia kayak meracik sendiri Mas. Mungkin saya karena peracik kali ya. Jadi saya membayangkannya, analogikannya ya seperti meracik gitu loh. Oh, metode yang ini saya ngambil coba sedikit. Saya coba. Oh, menjadi racikan buat saya gitu loh Mas. Menjadi metode buat saya, menjadi saya enak gitu. Gitu. Kita ini kan hadir di sini, hadirnya Ngaji Roso di sini itu kan salah satunya kan pengen membantu, menolong orang, mentransformasikan apa tuh namanya, intelektualitas, moralitas, spiritualitas, wawasan-wawasan tentang finansial dan seterusnya gitu. Nah, saya begitu ketika Cian mengatakan tadi bisa menghapus kista di tataran energi dengan cara meditasinya Joe Dispenza gitu ya. Aku pengen di spill sedikit mungkin ya teknik itu supaya teman-teman tahu gitu ya. Oh, ternyata untuk sembuh itu aku nggak perlu, karena mungkin orang ketika kemudian dalam level sakit tertentu gitu udah kehabisan semuanya gitu. Yang tersisa hanya harapan aja, uang semuanya udah habis gitu, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, caranya gimana Cik Ian waktu itu? Bisa dipraktikkan sebentar nggak kira-kira gitu? Yang untuk kista gitu. Meditasinya seperti apa? Pemberkatan tadi loh. Contohnya gitu. Dengan omongan aja ya. Jadi enggak itu ya. Oke. Duduk rileks ya. Tentunya kita duduk dengan rileks. Sadari nafas, mata dipejamkan pelan-pelan. Sadari nafas keluar masuk. Ya, setelah itu kita rasakan bagian kepala, telinga, kiri dulu atau kanan dulu boleh, salah satu. Mata, hidung, rasakan mulut kamu basah atau apapun boleh. Kepala bagian belakang, wajah, pipi kanan, pipi kiri, tenggorokan, dirasakan ya, bukan dipikirkan. Tangan kanan, tangan kiri, kembali lagi ke dada, perut, bagian rahim, rasakan kaki kanan, kaki kiri, lalu rasakan bokong kamu lagi duduk, punggung belakang, leher belakang,
Kembali ke kepala. Sadari nafas. Lalu sadari pada bagian ubun-ubun. Ada rasakan. Jika ada sensasi, biarkan saja rasakan. Berikan rasa nyaman pada gerakan yang ada di ubun-ubun. Lalu ke cakra ajna, yaitu di tengah alis, tetapi di bagian dalamnya. Berikan rasa nyaman. Jika sudah, ke tenggorokan. Lalu ke dada, jantung. Rasakan nyaman. Bagian ulu hati, perut. Lalu bagian rahim. Dan cakra dasar, yaitu di tulang belakang paling bawah. Rasakan situ agak lama. Rasakan cakra dasar itu mengembang. Seperti ini. Makin besar, makin memenuhi, keluar dari tubuh kita, memenuhi ruangan. Rasakan nyamannya. Lalu pindah ke cakra sakral yang ada di rahim. Sama, kita rasakan nyaman dan pelan-pelan seperti bola membesar, memenuhi tubuh kita, makin keluar dan memenuhi ruangan sekitar yang tanpa batas, yang tidak ada batas. Lalu pindah ke cakra solar plexus. Rasakan nyaman. Makin mengembang besar, memenuhi ruangan. Jika sudah, pindah ke cakra jantung. Rasakan nyaman. Pelan-pelan seperti bola membesar, energinya makin membesar, dan keluar dari tubuh kita memenuhi seluruh ruangan. Lalu tenggorokan, rasakan nyaman, makin membesar dan memenuhi ruangan. Cakra tenggorokan sama, memberikan rasa nyaman, makin memenuhi ruangan, makin besar. Lalu cakra ajna, makin nyaman, makin memenuhi ruangan, kenyamanannya. Terakhir di cakra mahkota yang tadi di ubun-ubun, rasakan nyaman, mengembang makin besar, keluar dari tubuh dan memenuhi ruangan. Dan dengan bersamaan, rasakan semuanya, semua cakra tadi ketujuhnya, semua besar memenuhi ruangan. Rasakan nyamannya tersebut. Jika sudah, dengan senyum silakan buka mata. Itu sih Mas. Ya, jadi ini karena saya cepat ya Mas ya. Kalau di rumah lakukannya dengan pelan-pelan ya. Rasakan nyaman itu dengan pelan. Gitu. Jadi ini meditasinya Joe Dispenza. Sama seperti yang dipakai Mas Wisnu Prayuda di gitu? Selabam, persis. Oh gitu? Persis gitu ya. Aku nggak tahu. Persis banget ya. Oke, keren katanya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, habis ini aku buka sesi tanya jawab langsung dengan Ci Ien ya. Teman-teman bisa berinteraksi apapun. Nanti aku tanyain ke beliau ya. Oke, break dulu ya Ci ya. Yes. Dengar suara kening dan berdenyut, dah kening dah berdenyut,
Luar biasa. Wah, bagus. Oke teman-teman, ada yang mau tanya silakan. Habis ini aku buka sesi tanya jawab dengan Ci Ien. Apa yang belum kita bahas ya? Bentar. Kohen, selamat bergabung Kohen. Kapan ada waktu? Ikut. Kapan ada waktu Kohen? Aku nanti tolong kirimin nomor HP-nya Kohen deh, Ci. Boleh? Iya. Aku pengen kumpulin praktisi-praktisi kesadaran semuanya di Ngaji Roso. Parfum esensial itu maksudnya yang gimana? Oh iya, yang parfum personal esensial, gitu ya? ini fragrance. Yang mana parfum esensial ya? Enggak. Ini kali diffuser. Diffuser. Kalau ini ada yang tanya, oke, bentar. Ayo, Mas, ayo, start. Iya, bentar ya Kak ya, ditanyain habis ini. Aku izin minum dulu sebentar. Iya dong. Galon. Thank you semuanya, teman-teman. Start lagi ya. Coba. Go. Nah, kita mulai masuk sesi akhir bersama Ci Ien. Ci Ien ini ada yang tanya, praktek meditasi seperti tadi itu dilakukan berapa kali dalam sehari gitu? 1 kali. 1 kali aja? Ya. 1 kali aja teman-teman. Tapi nyaman banget, aku pernah praktik itu nyaman banget. Kita kan seolah-olah ya kita adalah energi yang melingkupi itu semuanya gitu kan. Betul. Jadi tadi pas merasakan 7 itu tuh sebenarnya kayak gini kan. Wow, itu nyaman banget. Dan nggak kekurangan apa-apa gitu. Iya, Kita betul. stay di situ ya nggak sih? Rasa syukurnya, rasa terima kasihnya semua ada. Tidur juga lebih mudah gitu ya. Iya sih, aku waktu pertama kali itu diajarin sama Wisnu Prayuda kan. Waduh, keren banget sih itu. Ini nggak diajarin yang squid ya? Sebenarnya kan ada yang di hup untuk melepaskan tuh Mas. Belum. Nah itu tuh yang di Dispensa. Jadi tuh cakra dasar kita, kalau menurut Joe Dispensa, cakra 3 bawah ini adalah ego yang menyimpan emosi duniawi kita, gitu. Ini kan sebagai penghubung. Kalau 3 ini kan lebih ke untuk bagian atas, pengetahuan segala. 3 ini yang harus dilepas Mas. Jadi cakra dasar kita harus di squeeze gitu. Hup. Nanti ke cakra sakral, hup. Sama ini, hup. Terus kayak ditarik gitu, karena ada kayak di pipa gitu, tarik keluar gitu Mas, dilepaskan di sini. Ada ya kayak gitu ini enak banget habis melakukan ini, tapi ada resikonya Mas. Makanya saya nggak ulangi. Karena apa? Semua emosi yang lalu yang kita pikir kita sudah lepas, ternyata dialami lagi Mas. Kalau misalnya kita ada dendam, ada marah, yang tadinya kita pikir udah nggak apa-apa, ternyata pengalaman yang sama Mas, ulangi. Jadi semacam pembersihan gitu, healing. Kalau healing itu kan tidak melulu bahwa kita melakukan terus lupa. Enggak loh, justru kita bisa mengalami emosi yang sama yang tersimpan supaya kita dapat melepaskannya. Gitu. Nah, ya udah, akhirnya belajar bahwa oh ini saatnya untuk melepaskan. Jadi menerima, lepaskan. Ini tekniknya menghidupkan semua cakra ya, Ci, gitu kan? Yes, betul. Nanti kapan-kapan deh aku untuk yang squid itu ya. Ci, ini ada ibu-ibu parfum yang buat menarik pasangan gimana, Ci? Yang tadi Ci buat itu. Ada 2, mau yang cewek baik-baik, sopan. Cewek baik-baik itu ya. Sopan. Ini enak sih. Wanginya tuh manis nih. Coba dicium kembali, Mas. Sama yang tadi. Yang satu. Enak mana, Mas? Yang tadi ya. Ini cocok buat Mbak Elsie gitu ya. Benar Mas, tahu banget sih. Karena kan memang mereka tuh buat pemikat luar biasa. Iya. Gitu.
Ini testimoninya banyak, kapan-kapan aku kirimin. Oh iya dong. Teman-teman yang mau testimoninya kontak saya nanti ya. Tolong di-spillkan Ci, meditasi hening yang bisa hadirkan rasa syukur setiap saat gitu. Meditasi hening yang bisa menghadirkan rasa syukur setiap saat gitu. Itu yang tadi ya, itu pemberkatan yang tadi. Itu tadi udah dipraktikkan sama Ci Ien. Itu oke kok. Yang rasakan setiap tubuh, Yes, bagian tubuh oke. itu pelan-pelan ya. Terus penting banget saat kita mempindah bagian per bagian, itu harus dipindah kayak A ke B, bukan ditarik ya, karena nanti energi kita kayak ketarik. Katanya Cohen itu proses penyucian dan pemurnian. Oh katanya gitu. ya. Kalau dia mah bahasanya keren, Mas. Iya sih, Cohen Iya, istimewa sih. istilahnya, Suhu dia. suhu dia. Ya, Cohen, Abu Marlo, pokoknya top Iya, tuh ya. bahasanya tinggi-tinggi, Mas. Belinya di mana, Ci? Itu kontak aja di admin, di bio Iya, TikTok. ini hanya ada 10 loh ya, Mas Hendra. Cuman ada 10. Saya belum produksi lagi. Karena Mbak-mbak, memang mbak-mbak, mbak-mbak LC. uh-uh. Cuman ada 10. Enggak sih, semuanya sebenarnya teman-teman boleh yang sih. butuh silakan kontak. Nanti kalau misalnya habis, nanti aku pesenin lagi ke Cien. Iya. Cuman Cien, gara-gara setelah di Ngaji Roso kemarin, sekarang lagi effort banget untuk produksi. Sampai orang tua aku, kapan kamu punya waktu beraku? Nah, gitu ya. Gitu ya sampean ya. Tapi hebat loh Mas Hendra, Ngaji Roso emang Ya. keren.